Rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes M. Nur Fuad Fauzi MT. Yang kami hormati Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Ibu Ratna Indriani SEMM. Yang kami hormati pula dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Gaperoma, Bapak Latifu Sabur, dan juga Ibu Kiki Kurnia dari PT Atraco Multiguna, serta seluruh peserta pelatihan dan tamu undangan yang berbahagia. Menunduk dan berdoa sejenak agar kegiatan pada hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Kepada Bapak Sayudi kami persilakan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Marilah kita simak bersama laporan kegiatan dari Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Kepada Ibu Ratna Indriani SEMM, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemanfaatan dana hasil cukai hasil tembakau atau DPHJHT terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kali ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang melakukan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret tangan atau SKT. Pelatihan giling sigaret kretek untuk meningkatkan keterampilan para karyawan industri hasil tembakau Kabupaten Malang dalam hal giling rokok sigaret tangan. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan laporan dari kami. Dalam kesempatan ini, kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan SKT tahap ketiga yang diselenggarakan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PFK/2024 tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5/20741 tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DPHJHT, DPHDR, dan kemudian Surat Direktur Jenderal Industri Agro Nomor B/1A/1A/IND/10/2024 tahun 2024 tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Yang terakhir, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tahun 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok. Tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau IHT di Kabupaten Malang. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 16 sampai dengan 20 Juni 2025 bertempat di Hotel Grand Miami Kepanjen. Peserta pelatihan diikuti oleh 50 peserta berasal dari tenaga gunting rokok SKT dari PT Atraco Multiguna. Untuk pembiayaan kegiatan ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran tahun
tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Demikian laporan ini disampaikan dan mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak juga sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes M. Nur Fuad Fauzi MT, kami persilakan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dr. Andes M. Nur Fuad MT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menjelaskan pelatihan ini penting dilakukan mengingat Kabupaten Malang saat ini kekurangan tenaga giling sekitar 7.000 orang, sementara kapasitas produksi rokok kian meningkat. Belum lagi pertumbuhan IHT di Kabupaten Malang terus bertambah setiap tahunnya. Dengan program ini diharapkan bisa menumbuhkan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang dan meningkatkan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau atau DPHCHT di Kabupaten Malang. Yang kami hormati tim pengajar juga dari PT Atraco Multiguna, Pak Rocky Sinata. Selamat datang kembali Pak, selamat bertemu kembali dengan Bu Kiki Kurnia. Selamat pagi Bu. Dan seluruh staf PT Atraco Multiguna yang kami hormati, Ibu Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang beserta seluruh tim. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk ikut bersama-sama dalam acara pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Malang. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau mendapat mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rekan-rekan, adik-adik, mbak-mbak, ibu-ibu ya, tante-tante. Ada yang tante enggak? Enggak ada ya. Tadi sudah sarapan atau belum ini? Oh, makanya kok ngomong belum ada yang sarapan. Disiapkan sarapan. Oh, coffee break. Ada roti atau yang iso warok. Ya. Kalau pagi disiapkan coffee break yang mengenyangkan. Jadi belum sarapan ke opa, ke susu-susu itu kan bisa. Ya, dan kerepek-kerepek ini mungkin mau ganjel sebelah timur ya. Ya, jadi makan siang ada ya? Oh, makan malam? Ya. Oh, sudah pulang. Pulangnya jam? Oh, jam 4, ya. Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah dari kita semua. Kabupaten Malang itu memiliki sampai dengan saat ini ada 112 industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang, dan saat ini juga banyak masih berproses untuk melakukan perizinan. Ada sekitar kurang lebih 20-an yang masih proses untuk melakukan operasional industri hasil tembakau. Nah, ini memang kalau kita lihat di Kabupaten Malang cukup pesat dalam rangka industri hasil tembakau ini. Mudah-mudahan pesatnya hasil industri hasil tembakau ini juga membawa manfaat bagi kemakmuran kita. Terbukti memang beberapa kami melihat banyak kekurangan tenaga linting di beberapa industri hasil tembakau ini. Makanya ini salah satu program kami adalah melakukan pelatihan untuk giling rokok sigaret kretek tangan ini. Ibu-ibu atau adik-adik ini saat ini kan memang sudah menjadi tenaga magang ya. Magang atau
masih tenaga magang tapi untuk gunting. Makanya ini kita tingkatkan agar kapasitas produksi di industri rokok ini semakin bertambah. Kalau ibu-ibu, bapak ayo. Kalau adik-adik ini nanti bisa masuk pada proses tenaga giling, berarti kan nanti tenaga guntingnya juga membutuhkan tenaga lagi, sehingga ini kan terus berproses agar industri di Kabupaten Malang ini bisa berkembang dan juga bisa memakmurkan masyarakatnya. Sehingga target kami di pelatihan ini barangkali berapa? 3.000 ya, per hari. Ya, ini 1.000. Ya lumayan 5 hari 1.000. Kalau adik-adik ini barangkali kalau sehari 500 Pak, berarti 5 hari 2.500 ya. Ya, sanggup ya? Ya harus semangat ya. Harus semangat dalam pelatihan ini karena memang mungkin kalau di sini bisa sampai 1.000, mungkin kalau di industri pabrik bisa lebih dari 1.000 karena mungkin peralatannya berbeda. Kalau di sini kan masih kecil dan kurang kokoh. Kalau di pabrik insya Allah kan dia sudah kokoh. Nah, kalau pelatihan itu maksimal paling 500, 700 itu udah maksimal. Kalau kemarin bisa sampai 1.000, berarti tepuk tangan buat Pak Rocky Sinatra dan kawan-kawan. Pelatihnya luar biasa ini. Ya, karena di awal memang kalau lagi masih baru-baru ini untuk tembus sampai 1.000 apalagi dari nol ini cukup perjuangan yang panjang. Ya, tapi kalau ini alhamdulillah bisa sampai tembus 1.000, ini luar biasa ini. Terima kasih Pak Latifu juga sudah mensupport dari KP Roma. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman dari KP Roma ini bisa terus mendukung kita untuk menumbuhkan industri hasil tembakau ini secara lebih baik dan selanjutnya bisa meluber untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti bisa diikuti pelatihan ini dengan baik ya, dengan seksama akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik karena memang tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Malang. Mudah-mudahan selama 5 hari ini bisa nyaman. Nanti kalau ada apa-apa yang kurang nyaman, lapor pada panitia. Bu, mungkin segonnya kurang akeh. Ya, karena seharian mendapatkan materi yang melelahkan ya, terus praktek butuh energi yang banyak. Apalagi kalau dingin. Biasanya kalau dingin ini sering kelaparan ya. Iya. Pak Latifu ini karena sering kedinginan di Batu, sering makan ya. Sehingga ya, jadi monggo nanti kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, barangkali bisa disampaikan pada panitia. Itu ada teman-teman dari Disperindak agar kita lebih baik dalam melayani adik-adik sekalian dalam melaksanakan pelatihan. Intinya adik-adik juga bisa fokus dalam melatih diri untuk mengembangkan diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Malang pada hari ini Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita, upaya kita dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Demikian, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan sekaligus pembukaan resmi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, maka rangkaian acara seremonial pagi hari ini pun dinyatakan telah selesai. Selanjutnya, kegiatan pelatihan sepenuhnya akan langsung dipandu oleh tim pengajar dari Gabaroma dan juga tim dari PT Atraco Multiguna. Demikian rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas seluruh kesalahan dan tutur kata yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelatihan dimulai, 3. Oke, sudah. Ini merupakan salah satu kegiatan kita untuk meningkatkan produksi daripada industri hasil tembakau. Kita tahun ini sementara masih ada 10 pelatihan. 10 pelatihan, setiap pelatihan ada 50 orang yang kita latih. Satu tahap ini 5 hari, Senin sampai Jumat. Udah yang ke? Ini yang ketiga. Seberapa penting sih Pak pelatihan giling rokok ini digelar? Begini, Kabupaten Malang saat ini memang ada kekurangan sekitar 7.000 tenaga giling. 7.000 tenaga giling, sehingga dengan kapasitas produksi yang memang dibutuhkan banyak. Ini kita melakukan pelatihan itu. Jadi ini peningkatan. Kemarin teman-teman ini kan bagian gunting awalnya. Nah, ini ditingkatkan kapasitasnya menjadi tenaga linting agar untuk menambal kekurangan produksi yang ada di masing-masing industri. Kondisi IHT sendiri di Kabupaten Malang seperti Pak? Kondisi IHT? Ya, alhamdulillah kondisinya saat ini terus meningkat ya. Seperti tadi yang saya katakan, saat ini juga masih banyak proses teman-teman yang mengajukan izin untuk operasional. Antriannya, pertumbuhannya cukup besar. Dan alhamdulillah kita kan melihat dana DBHCT ini kan salah satunya adalah memang diukur dari produksi. Nah, ini kalau semakin tahun semakin meningkat, berarti memang peningkatan produksi IHT ini memang besar. Siap. Terkait dengan dana DPHJHT, Disperindak sendiri digunakan untuk apa saja? Kalau kita memang hanya khusus untuk industrinya ya. Jadi pelatihan ini itu kan untuk meningkatkan industri. Ada juga yang kita lakukan untuk registrasi mesin pelinting itu ya, itu kita lakukan registrasi, pendataan dan sebagainya. Juga kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas manajemen industri hasil tembakau. Total untuk DPHJHT yang diterima oleh Disperindak? Saya nggak hafal, cuman perkiraan sekitar 5 miliar. Cuman memang kemarin kan banyak sisa ya, jadi nah ini masih belum kita apa-apakan semua. Total barangkali yang bisa kita gunakan untuk saat ini itu cuma 1,5. Nanti apakah ada aturan-aturan regulasi yang bisa dimanfaatkan, karena memang anggaran DBHCT ini kan terbatas untuk kegiatan-kegiatan, sehingga memang di Kabupaten Malang banyak silpa ya. Dan yang pelatihan kemarin itu udah langsung masuk atau gimana ya? Pelatihan pertama kedua? Yang pertama kedua langsung. Jadi hari Jumat kita tutup, Sabtu itu sudah mulai bekerja. Makanya kita target ini kan, kita target satu hari bisa Setiap makan, biasanya orang kalau udah punya suami atau pacar ya, biasanya kalau habis makan, kalau perokok itu pasti ngerokok. Nah,
Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan materi tentang tata cara pelintingan rokok. Para peserta pelatihan ini sebelumnya bekerja di bagian tenaga gunting, tetapi untuk meningkatkan proses produksi rokok, dialihkan menjadi tenaga giling. Kali ini peserta diikuti oleh 50 peserta berasal dari tenaga gunting rokok PT Atraco Multiguna. Acara pelatihan linting rokok jenis sigaret tangan menghadirkan 2 tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Geperoma, yaitu Latifu Sabur dan Rocky Sinata. Nah, kalau SKT itu sampai 20 sampai 25. Biasanya orang merokok SKM kayak Marlboro, Emal gitu ya, udah habis. Nah, teman-teman, rokoknya teman-teman ini masih separuh, jadi nggak perlu barang lagi. Intinya apa? Lebih hemat. Jadi makanya ada uptaring sama downtrading. Mungkin analogi dari SKM sama SPM dibandingkan SKT itu mirip kayak makanan Jepang dibandingkan dengan makanan Padang. Kalau SKM sama SPM, nah, teman-teman ini yang milenial biasanya kalau ke MUG atau ke Matos gitu ya, belinya sushi, dapat berapa potongannya? Cuma 6 ya. Kalau kita makan Padang, terus makan Padang dibungkus lagi, ya kan? Nasinya seperti nasi Portugal. Apa Portugal itu? Porsi tukang galian, wake gitu. Jangankan dimakan sendirian, dimakan berdua itu loh, kadang-kadang masih sisa ya. Nah, ini bedanya SKM sama SKT. Sekarang itu SKT itu malah dicari orang. Kenapa? Rokok 1 itu loh cukup, nggak perlu merokok 2 ya. Jadi teman-teman patut bersyukur bisa gabung sebagai tenaga pelinting di SKT, karena SKT ini bisa dibilang karyawan yang dicari perusahaan. Nah, fenomenanya beda nih. Biasanya kalau karyawan nyari perusahaan atau nyari karyawan? Perusahaan nyari karyawan. Ingat, 1 bulan yang lalu ada berita nasional di Bekasi gitu ya. Apa itu? Balai Kerja. Orang buka kerjaan, yang ngasih kerjaan 1.000, yang datang berapa? 1 juta. Ya, bingung. Polisi bingung, tentara bingung, yang ngasih kerjaan juga bingung mana yang diterima. Nah, teman-teman, nggak usah ke sana. Di sini dikasih pelatihan, dikasih fasilitas, malah dulunya dari tukang giling sekarang naik menjadi dari tukang gunting jadi tukang giling. Makanya tepuk tangan dulu untuk Pak Rocky dan juga teman-teman dinas Perindak Kabupaten Malang ya. Oke, fun fact yang kedua mengenai rokok SKT ini ya. Jadi fenomena rokok di Indonesia ini bisa dikatakan agak menarik. Nah, tadi balik lagi SPM, SKM dibandingkan sama SKT. SPM, contoh SPM siapa yang bisa ngasih contoh rokok merek SPM? Sigaret putih mesin, ya Mbak Happy lagi. Marlboro, benar banget. Tepuk tangan buat Mbak Happy. Karena tadi hari tambah Mbak Happy. Nah, berapa harganya sekarang Marlboro? 35. Sama rokok Marlboro? Oh enggak, betul lah. Oh enggak, benar. Jadi harganya itu 35 sampai ada yang jual 50.000 Mbak Happy. 90. Oh, 9 tahun sama Alicia ya. Hebat Mbak Epi. Sama ini mandor lah. Gunting sama ini badannya. Nyaman ternyata. Yang dibilang sama Mbak Epi. Jadi harganya itu range-nya dari 35 sampai 50. Untuk SKM, contohnya Surya, Inter, terus kemudian Super, apalagi Email. Nah, itu harganya 30 sampai 40. Sedangkan rokok-rokok teman-teman sekarang yang SKT isi 12 berapa? Kira-kira aja 10.000 ya kan? Sekarang ini fenomenanya untuk rokok ilegal. Tahu rokok ilegal? Rokok yang apa? Tahu? Gak mau patroli terus, gak mau izini terus,
ono cengkeh. Kapok masalah mau jenenge diskusi kok. Ayo gak ono apa meneh. Gak ono sing dodol. Dodolnya delik-delik gitu ya. Nah, banyak sekali. Benar yang dikatakan teman-teman. Jadi yang namanya rokok ilegal itu adalah satu, gak ada izinnya. Ya kalau ada izinnya kan berarti bukan rokok ilegal ya. Yang kedua nggak ada pitanya. Kadang-kadang ada pitanya tapi pitanya kayak dewe, di print dewe, bisa kerap dewe gitu ya, ditempel-tempeli dewe, di print dewe gitu, bukan dari bea cukai. Nah itu rokoknya biasanya jenisnya SKM atau SPF, isinya 20, harganya 10 sampai 15 ribu. Katakanlah harganya kita ambil tengah-tengah ya, katanya harganya 12 ribu. Dibandingkan sama Surya, sama Emal, harganya itu 3 kali lipat. Dibandingkan sama Marlboro, harganya 4 kali lipat. Nah, dibanding ambil harganya rokok jenengan murah nanti. SKT gimana? Ambil rokok ilegal masih murah SKT. Intinya apa? SKT ini masih bisa melawan keberadaan rokok ilegal. Jadi yang bikin teman-teman bikin dibandingkan dengan rokok ilegal, jadi Marlboro itu harganya kemahalan. Sekarang volume Marlboro turun, sing larang-larang kalau volume turun. Kenapa? Ya tadi karena ada rokok ilegal. Nah, dengan adanya SKT ini, teman-teman ini menjadi garda depan pemerintahan. Untuk apa? Biar bisa melawan rokok ilegal dengan harga 10.000 itu Pak Roki. Itu rokok ilegal kan bisa mengambil pangsa pasar yang ada di SKT. Dan kalau ngomong masalah total industri di Indonesia untuk IHT, industri hasil tembakau, itu totalnya sekarang 1.300 industri atau pabrikan, dan total dari industri kecil menengah itu ada 85%. Jadi 15% itu adalah industri yang besar, yang kecil itu ada 85%. Nah, dari 85% itu 95%-nya itu adalah tukang giling. Nah, jadi berapa bersyukurnya teman-teman semuanya masuk dalam industri yang sangat kuat, di topak COVID juga masih tegak berdiri, ada rokok ilegal juga masih laku, dan posisinya teman-teman itu dicari oleh pabrikan, bukan pabrikan yang nyari pabrikan yang nyari teman-teman, bukan teman-teman yang nyari pabrikan, ya kan? Ya boy, rasane lek misalnya sampean BWN terus mari ono cowok papat ngelilingi sampean digoleki wong papat gitu ya. Nah, rasanya seneng kan? Wah, aku sing duduk dikejar. Aku duduk sing ngejar tapi aku sing dikejar. Nah, betapa pentingnya posisi teman-teman. Tapi ingat tadi disampaikan oleh Pak Rocky, setiap hari itu standar, nah, namanya standar ya Pak ya, itu 2.000 sampai 3.000. Wah Pak berat, kurang dilakoni kok berat, Pak gak kebayang, ya pasti gak kebayang. Nah, dulu kita waktu SD juga waktu sebelum sekolah, wah ini kok ya opo lah diseneni guru ini. Kalau saya dipikir dilakoni, sekarang masih gede, ternyata SD kok ngono aja. Begitu juga loh gilingan, kita nggak punya pemahaman. Wah, kalau itu romantis sampai dino, ya apa ya? Kalau saya dipikir, dilakuin aja ya Pak Ruki ya. Nanti bisa-bisa teman-teman bisa nyampe 3.000 itu bisa ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Bahkan saya sendiri ketemu sama orang di Jepara, salah satu pabrik yang betul di sana, itu bisa sampai 6.000 per hari. Jadi kalau orangnya lagi saya ajak ngomong gitu ya, matanya natap saya, tapi tangannya itu kayak mesin betul. Ya berhenti. Muni ya kalau masih dicepet di tangannya, ini saking canggih nih. Ya sama lah kayak ibu-ibu kita ya. Kalau dulu nanak nasi pakai kompor bukan pakai magicom gitu,
kayak untuk ngantuk saat bengi subuh wis jadi berhenti gitu ya, kok gak obong tadi ya, karena sudah terbiasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Selamat bertraining ria. Saya harapkan teman-teman bisa memaksimalkan dalam 5 hari training ini, dan sukses selalu untuk kakak-kakak semuanya ke depannya. Semoga nggak hanya sampai sini aja karirnya. Saya yakin nanti ada yang saya jadi mandor, jadi manajernya pabrik, bahkan saya harapkan ada yang menjadi pemilik pabrik. Amin. Wah Pak, kok iso ngono ceritani? Ono ceritani soalnya. Kenapa? Dia jadi gilingan, pinter, terus mana jadi manajer. Ini ternyata sing di pabrik Mesir dikawin. Nah kan jadi tadi pemilik pabrik. Jadi rezeki kan gak ono sing ngerti kan, iya kan? Nah, tak tunggu Noel lah. Ngono Pak situ ya. Baik, demikian dari saya, nanti di handover oleh Pak Rocky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini langsung saya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada kesempatan ini. Saya sifatnya hanya teknis. Jadi rekan-rekan nanti seperti yang pesan yang disampaikan oleh Pak Latifu tadi, bahwa kita harus memaksimalkan 5 hari ini ya. Jadi kalian nanti bisa memaksimalkan 5 hari di dalam pelatihan ini dengan baik. Bagaimana supaya bisa dengan baik ya? Sebelum Anda memulai, nanti biasakan pada saat Anda benar-benar terjun di pabrik ya, di pabrik ini, di pelatihan. Biasakan sebelum mulai giling, Anda harus memastikan tools itu alat gilingnya itu dalam kondisi layak pakai atau tidak ya. Jadi kalau istilahnya orang-orang di lapangan biasanya diseteli ya. Jadi rekan-rekan bisa ngecek alat gilingnya ini enak apa enggak. Itu kan ada asnya ya, enteng enggak tarikannya. Ban gilingnya itu juga ada. Ban gilingnya itu kekakon atau dalam kondisi lemes, enak dipakai untuk giling. Jadi pertama-tama pastikan alat giling itu benar-benar layak pakai pada saat Anda masuk kerja, Anda pada saat mulai latihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baru Anda memikirkan mengenai bahan. Bahan di sini apa aja untuk giling rokok? Coba Anda tangan bisa sebutkan yang dipakai. Iya. Iya, ampri. Ya. Lem. Oke. Ya, betul. Jadi untuk bahan baku utama ya, ada bahan baku utama di sini. Untuk prosesnya itu harus memenuhi syarat. Ya. Tobacco blend-nya, tembakau blend-nya itu harus memenuhi syarat tertentu. MC-nya. Nah, jadi kadar kelembapannya. Ya. Berapa persen? Biasanya kalau di SKT di kisaran 16%. Nah, itu Anda harus pertahankan. Lebih baik tembakunya itu harus ditaruh di kaleng supaya kelembapan baku Anda itu tidak kering. Kalau tidak kering, giling kan enak. Ya, jadi gilingnya itu nggak terlalu abot. Ya, kalau MC-nya Anda pertahankan. Nah, jadi kurang lebih teman-teman, kelembapan tembakau tadi itu Anda pertahankan di kaleng, tidak ditumpuk di atas meja semua. Nanti cepat kering, jadi ngabar, jadi nanti susah. Jadi rokoknya pun, hasil produknya pun jadi kesannya jadi sering rontok kalau digiling, jadi rokoknya ya itu. Jadi kurang lebih nanti rekan-rekan bisa tanya langsung, belum bisa nyetel, tanya langsung, belum bisa niwir, didampingi langsung ya, belum bisa giling hari ini sampai 5 hari ke depan Anda akan didampingi sama Bu Endah sama Bu Sur ya. Saya rasa dari
Dari saya cukup sekian, terima kasih Bapak Latifu, terima kasih untuk jajaran-jajaran yang ada di Perindustrian dan Perdagangan. Saya cukup sekian dan tetap semangat untuk belajarnya. Karena kalau satu hal lagi yang lebih penting, jangan mengejar target, belajar untuk bisa dan membuat rokok itu tuh bisanya itu rokok yang baik, kualitinya harus bagus, ya, maksimalkan itu. Jadi Anda harus, ini kan Anda belum ada skill sama sekali mengenai giling. Target Anda cuma bisa giling dengan rokok yang bagus. Prioritaskan itu. Kalau suatu hari, 2 hari itu dirasa Anda sudah bisa, Anda bisa up speed, bisa nambah, misalnya saya tambah targetnya. Coba saya challenge diri saya sendiri ini, bisa nggak ya kalau satu hari itu 500, 750 atau 1000? Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih waktunya. Selamat pagi dan tetap semangat. Saya kembalikan ke Pak Sin. Materi yang disampaikan kepada tenaga. Oke, baik untuk rekan-rekan dari Peliput Warta ya, pada pagi hari ini dan ucapkan terima kasih juga hadir di acara pelatihan ini. Saya rasa acara pelatihan pada yang diadakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Malang ini cukup baik. Kita memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada jajaran ini karena tujuan kami ini juga kebetulan pada saat di perusahaan kami itu di sini tenaga-tenaga yang ini kan sebenarnya tenaga magang gunting, ya, tenaga magang gunting. Jadi momentumnya pas. Jadi mereka ini di tempat kami ini masih tenaga gunting kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Terus akhirnya bersambut dengan adanya program pelatihan dari ini, itu merupakan hal yang sangat-sangat positif sekali buat kita supaya teman-teman gunting ini bisa increase skill supaya mereka dalam waktu dekat bisa untuk jadi tenaga giling atau operator giling. Jadi harapannya itu jadi bisa memberikan produktivitas yang jauh lebih tinggi buat pabrikan kita. Dari mereka tenaga gunting giling, apa saja yang disampaikan nanti kira-kira pelatihan? Seperti biasa, seperti mereka ini kan basicnya dia tahunya cuma untuk gunting bakaran rokok, tapi untuk skill gilingnya dia belum dapat. Nanti melalui instruktur kami yang terjun di lapangan, kita akan memberikan materi yang lebih detail. Tapi poinnya itu tadi dia harus tahu pengetahuan mengenai alat giling, terutama alat giling itu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana untuk memastikan bahwa alat giling ini layak pakai. Kedua, bagaimana cara untuk proses melinting rokok yang baik. Itu merupakan 2 poin ini sebenarnya itu juga istilahnya poin dasar. Saya rasa poin dasar untuk mendapatkan suatu produk yang kualitasnya cukup yang atau yang kualitasnya yang harapannya nanti itu baik secara detail itu aja. Untuk Atraku sendiri, apakah masih membutuhkan tenaga giling? Saya untuk Atraku sendiri sejauh ini kita masih membuka tenaga giling, makanya kita ngambil anak-anak muda ini ya. Jadi ini mayoritas yang kita ambil itu dari tenaga gunting. Jadi umurnya itu kita batasin maksimal kita umur 30. Kita magangkan di giling dulu, digunting dulu untuk beberapa saat, kita parkir di sana. Setidaknya dia akan dapat pengetahuan ini. Nah, dengan adanya dia nanti 1 bulan, 2 bulan kita akan ajari untuk proses giling. Karena kita memang butuh untuk tenaga giling. Di Atraku sendiri tenaga gilingnya gimana? Kalau saat ini di Atraku sendiri yang secara terdaftar kami memiliki tenaga giling sekitar 600 sampai 650 orang. Produksi per bulan? Produksi per bulannya kami ini berarti untuk omset produksi per bulannya per harinya ini kita hampir 2 juta stick, 2 juta batang itu ya per harinya. Jadi untuk per weeknya Bapak bisa hitung sendiri 2 juta per weeknya itu kita 5 hari kerja, jadi hampir 10 juta stick batang per weeknya. Pak, pelatihan ini kan didanai dari BPHJHT. Oke,
Saya sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk jajaran Disperindak ya untuk ini. Jadi saya sendiri pun kalau menurut kami ini merupakan benefit dari pihak kami tidak mengeluarkan apa-apa, tapi kami justru sebaliknya difasilitasi, ya cukup terbantu difasilitasi dengan adanya pelatihan ini. Karena miwirena kayak gini, ya, awas kebalik. Jadi sing warnanya sing lebih terang ada di bawah, biar nggak kebalik. Sudah? Ayo, satu aja, jangan dilepas semua, satu-satu. Kayak gini, terus gini, buat semua jadi biar rapi bahannya. Ini ya, tangan ya, biar nggak kebalik. Ditutup dulu ambilin biar nggak naik. Para peserta mendapatkan materi dari para instruktur yang sudah berpengalaman di bidang giling rokok dengan menggunakan alat giling rokok. Para peserta pelatihan diberikan materi tata cara mulai dari pemasangan kertas, tembakau, serta cara menggiling rokok yang benar sehingga menghasilkan rokok yang lebih berkualitas. Taruh bibir di kuping, saya genggam saja dulu untuk sementara biar tembakonya enggak tambah keras, nantinya kena hasil juga, ya. Bikin benar. Ayo dilem, langsung dilem ini. Semer. Peletnya mana? Itu peletnya. Sudah. Atasi saja dulu, enggak usah nanti kalian kamu makan dia keluar. Apa mama? Peletnya mana? Sedikit ya, biar nggak kering. Untuk kasih dulu. Langsung tembakau nih. Kakean deh. Mencolot tenane. Kakaknya rugi mbak, pabrik rokok.
posisi. Karena ditempel kayak gini loh, posisi belum ada ambri gini ya. Jadi harus ada ambri ini gini. Nah, ditarik pelan, jempolmu iki baru di atas as. Manut, kudu manut. Nah, sampai pokok lepas. Yuk, belajar. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Happy Budiman melaporkan.